jelas, sekarang kan kita akan mengadakan diskusi tentang bab yang kelima tentang metode dan media pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Sebelum melakukan diskusi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang metode dan media tersebut ya. Kan metode pendidikan Islam itu berangkat dari nilai Al-Quran dengan mengenal hikmah, nasihat lembut dan dialog terbaik gitu. Membimbing sesuai fitrah dan memberikan teladan serta menilai proses dan hasilnya secara bertahap serta membiasakan tabayun. Anak SD itu harus belajar paling efektif lewat contoh yang nyata, rutinitas yang konsisten dan cara yang menyentuh, dan dialog yang tertib dan proyek yang dekat dengan hidupnya. Prinsipnya, pembelajaran itu harus sesuai dengan tahap perkembangan yang konkret dan yang multisensorik itu. Ilmu itu harus selalu diarahkan dengan makna iman, rapi dan akuntabel gitu. Iman dan akhlak gitu. Guru itu harus memiliki perilaku yang jujur serta rapi dan akuntabel. Tugas guru itu harus memberikan akal dan sikap dan tindakan sekaligus. Pembiasaan itu harus dilakukan secara bertahap dan setiap informasi itu harus kita biasakan, kita cek dulu sumbernya gitu. Metode yang kita pakai itu bisa melalui keteladanan, seperti guru itu mencontohkan bagaimana cara belajar itu dengan benar gitu. Dan metode lainnya kita bisa melakukan melalui hal-hal kecil seperti pembiasaan sehari-hari, seperti doa, tujuan dan chat alat dan menggunakan juga refleksi. Dan kita juga harus mengakhiri ceritanya itu dengan cerita yang aksi nyata. Ada juga nasihat empatik yang fokus pada perbaikan, motivasi, peringatan, pendidikan dan diskusi gitu. Pertanyaan saya di sini gitu, menurut teman-teman, mengapa metode di SD itu harus menyesuaikan fitrah anak dan tahap perkembangan anak gitu? Memang yang dijelaskan oleh Hari tadi memang sangat masuk ya tentang metode ya, metode dan pendidikan Islam di sekolah dasar. Nah, pertanyaan tadi, mengapa metode ini harus relevan ya dengan mengapa metode kita dalam mengajar anak itu harus menyesuaikan fitrahnya dan tahap perkembangan anak? Menyesuaikan fitrah ya, karena seperti yang kita pelajari sebelumnya itu tentang hakikat dan fitrah manusia, itu dimana anak SD itu adalah satu kesatuan yang baru dilahirkan dan sangat suci. Jadi pada tahap SD ini sangat suci anak itu, maksudnya itu belum terkombinasi dengan hal-hal negatif lainnya. Jadi bagaimana pendidikan ini harus relevan dengan anak ini agar anak ini bisa menjadi insan kamil, insan yang berbudi pekerti dan insan yang mempunyai banyak ilmu dalam artian positif. Nah, seperti itu. Jadi tujuan pendidikan itu harus selaras dengan apa yang akan dicapai anak itu di SD. Karena untuk membangun akhlakul karimah, maka itu ada tantangan guru tersendiri untuk membuat anak itu bisa mendapat akhlakul karimah. Maka dari itu metode itu harus relevan dengan hakikat manusia. Dan juga menurut saya sendiri ya, kalau dengan metode yang akan diajarkan guru juga, kita juga harus melihat juga nggak sih metode apa yang kita kerjakan. Misalnya dengan metode-metode yang menurut ajaran Islam itu kita bisa mengajarkan yang awalnya kepada anak yang baru saja belajar tentang agama, itu kita harus memperkuat misalnya dengan membacakan kisah Nabi dan sebagainya. Menurut aku seperti itu. Menurut kalian contoh sederhana metode contoh sederhana yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita berikan kepada anak supaya sesuai fitrahnya? Kalau untuk gini ya, kita melakukannya secara bertahap ya pastinya ya. Karena dalam pembelajaran itu kan seperti pembelajaran yang kita ketahui ada fase A, fase B dan fase C kan. Ya, kalau dalam ini juga harus begitu. Fase A itu anak kelas 1 dan kelas 2 itu mungkin berfitrahnya yaitu dengan tata cara kita memberi mereka tugas tanggung jawab untuk membersihkan kelas sebelum masuk kelas. Nah, ini kan tidak terlalu berat ya tanggung jawabnya, cuma untuk membersihkan kelas.
Nah, jadi ini mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab agar anak ini bisa belajar bahwasanya fitrah manusia itu adalah salah satunya itu bertanggung jawab. Nah, untuk fase yang lain, fase B, kelas 3 dan kelas 4 mungkin bisa agak tinggi, yaitu dengan cara memberikan maksud tugas kepada mereka untuk dikoreksi. Itu tugas teman antara teman A dan teman B. Jadi tugas teman A dipisah teman B, tugas teman B dipisah teman A. Dan ini mendidik mereka untuk bersikap jujur, untuk jujur dalam menilai. Dan untuk fase C, itu kelas 5 dan 6, mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjadikan mereka perangkat kelas, yang dimana situ ada ketua yang akan mengemban amanah sebagai ketua kelas. Habis itu ada wakil dan bendahara. Mungkin itu sih yang bisa, yang itu. Kalau menurut Hasbi gimana? Ya, aku juga setuju. Mungkin aku cuma menambahkan sedikit ya dari jawaban dari saudara Fajri ya. Dengan fase-fase itu merupakan tingkatan ya sih. Kayak dari kelas 1 kelas 2 tuh mereka masih baru belajar, masih di dalam tahap proses. Terus di kelas yang menengah itu mereka sudah mengerti dan juga bisa dalam menerapkannya. Dan kelas yang atas ini mereka itu akan kita ajarkan sebagai pemimpin. Nah, dan juga mungkin sebagai guru juga emang seperti itu sih kita dalam mengajarkan siswa. Dan juga itu emang harus bertahap, nggak harus seperti misal kalau kelas 1 udah kita ajarkan dia memimpin kelas itu menurut saya juga kurang efektif. Akan terkejut anak itu ya, akan terkejut dengan. Kalau contoh sederhananya itu seperti apa gitu sih? Yang bertahap itu gimana contoh-contoh sederhananya? Ya mungkin kalau contoh sederhana yang ada di kelas mungkin dari kelas 1 terlebih dahulu kan bukannya udah dijelaskan sama saudara. Tapi kan mungkin ada contoh yang lain. Mungkin dari saya ya yang pertama tuh dari kelas fase A itu mereka baru awal mengenal. Jadi kita tuh hanya memberi masukan kepada mereka bahwa yang ini yang benar, yang ini yang salah, dan juga mungkin secara bertahap kita akan mengajarkan mereka untuk menerapkannya. Seperti yang dibilang oleh saudara Fajri itu, kita tuh menyarankan kepada siswa bahwa kebersihan lingkungan itu baik. Nah, itu kita dalam mengajarkan mereka. Terus di dalam fase menengah, anak-anak itu udah mulai belajar bagaimana cara mengatur jadwal tiket, bagaimana cara mereka memperhatikan gurunya, bagaimana cara mereka menerapkannya dalam semua hal itu. Nah, dan kelas atas itu mereka tuh harus diajarkan bagaimana cara menjadi ketua kelas, bagaimana cara mereka untuk menjadi pemimpin diskusi, menjadi ketua diskusi dan sebagainya lah. Tadi kan kita kalian udah menjawab pertanyaan tentang tahap-tahap perkembangan anak dan cara pembelajaran serta contohnya. Terus aku ini bertanya kepada kalian sebagai calon guru sekolah dasar nih, bagaimana tuh cara kalian mengaitkan ilmu pelajaran itu dengan nilai iman gitu, tanpa itu merasa terkesan dipaksakan gitu. Mungkin ini agak sulit ya. Kalau mungkin kita terapkan di fase A mungkin agak sulit karena namanya anak kelas 1 kelas 2 itu kan kebanyakan bermain kan, seperti yang kita rasakan lah semenjak kita ngajar di SD itu kan. Nah, mungkin untuk mengaitkan antara ilmu ya. Cara kita itu mengaitkan ilmu pelajaran itu dengan nilai iman gitu, tanpa anak itu merasa dipaksakan gitu. Mengaitkan dengan nilai iman. Nah, kita harus tengok dulu nilai iman seperti apa yang kita ajarkan. Apakah nilai keimanan untuk bertakwa kepada Allah, atau nilai keimanan untuk yang berdalil dengan agama-agama, atau nilai keimanan bahwasanya ilmu itu berasal dari Allah. Nah, jadi itu tuh bisa kita kaitkan dengan semua pelajaran kita. Untuk guru-guru itu bisa mengaitkan semua pelajaran itu dengan bahwasanya ilmu itu bersumber dari Allah, dan Allah itu yang memberikan ilmu. Contohnya saat kita pembelajaran IPA, saat kita menjelaskan tentang gaya gravitasi bumi. Nah, setelah kita jelaskan gaya gravitasi bumi, barulah kita berikan kepada mereka itu pengertian bahwasanya gaya gravitasi ini ada karena Allah, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang gaya gravitasi ini itu karena adanya Allah memberikan ilmu kepada orang itu menjadi wasilah agar kita bisa mengetahui tentang itu.
Yang mungkin itu salah satu contoh yang bisa saya berikan. Ya, dan juga dengan penjelasan kita kepada siswa itu juga bakal masuk ke otaknya nggak sih, kayak dan juga masuk ke dalam iman dia dalam belajar. Oh, tentang apa nih, tentang media dan metode pembelajaran di SD ini, kalian tahu nggak sih ayat-ayat yang membahas tentang ini? Mungkin kita bisa nyari tahu dulu nih. Oh, ya, boleh. Ya, kita cari tahu dulu sama-sama. Nah, ini aku juga ada nih dapat ayatnya, yaitu aku bacakan dulu ya. Boleh. Di sini aku baca artinya saja ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yaitu tetaplah di atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dan itu ada di surat Ar-Rum ayat 30. Nah, di sini juga ada nih tafsiran dari Ibnu Katsir dan At-Tabari. Nah, yaitu yang kita sebut itu fitrah, itu contoh kepada tauhid atau lingkungan orang tua dan pendidikan yang membentuk arahnya. Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Nah, jadi sebenarnya yang kita bilang prinsip metode pendidikan Islam ini yang berorientasi kepada fitrah, yaitu di mana titik pusat dari orientasi tentang fitrah ini adalah orang tua dan pendidiknya di jenjang SD. Mungkin ada pertanyaan lain, Saudara Hari? Kalau menurut Mas siapa? Sudah dijelaskan ya dari ayat tersebut, itu tuh faktor dari anak-anak itu mungkin bandel ya atau nakal. Itu tuh juga merupakan pengaruh dari lingkungan dia. Nah, dengan kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai guru, kita juga bisa mengajarkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai agama yang menurut saya itu sangat-sangat efektif buat anak didik kita di sekolah dasar. Tadi kan Pak Jeri telah membacakan tentang Quran surah ayat Ar-Rum ayat 30 dalam Al-Quran tersebut kan menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan atas fitrah gitu. Yaitu potensi dasar manusia itu sebenarnya pada kebaikan dan kecenderungnya pada kebenaran gitu. Dalam konteks pendidikan kan ayat ini memberi syarat bahwa tugas pendidikan itu adalah menjaga dan mengarahkan fitrah tersebut sesuai tahap perkembangan anak, bukan memaksakan di luar kemampuannya gitu. Jadi dari penjelasan tersebut, dari ayat tersebut saya bertanya nih, bagaimana gitu makna fitrah dalam ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa kita di sekolah dasar. Ya. Berarti ini intinya itu bagaimana cara kita memberikan metode kepada anak tersebut ya. Nah, kalau untuk pemberian metode ini, kalau yang berorientasi kepada fitrah ini metode yang konkret banyak contoh pembiasaan. Contohnya adalah pembiasaan di sini yaitu pembiasaan kita kepada anak-anak seperti tadi saya bilang, yaitu pembiasaan untuk bertanggung jawab, tiket kelas itu untuk fase-fase yang bawah, atau pembiasaan tentang berdoa. Cuman berdoa ini kadang-kadang sering salah ya kita. Anak-anak kecil berdoa kadang-kadang punya pelek lari doanya ini ya. Atau pembiasaan yang lain seperti pembiasaan ini yang paling sering yang unik ya, kemarin saya lihat di SD yang kita ajari ini, ada salah satu guru yang menyuruh anaknya untuk menghentakkan sepatu itu untuk nganu debu-debu gitu, supaya kelasnya itu tidak terlalu kotor. Dan itu sangat unik mungkin bagi saya, karena tidak semua guru itu sampai melihat detailnya mungkin. Nah, salah satu pembiasaan. Yang kedua yaitu tentang metode bercerita tentang kisah Nabi atau kisah-kisah yang bisa membuat anak itu mengeluarkan fitrah sejatinya sebagai fitrah manusia gitu. Kan tadi Pak Ceri memberikan contohnya itu sebagai pembiasaan gitu. Kan pembiasaan itu mungkin bisa kita lakukan melalui rutinitas kecil yang konsisten setiap hari sampai perilaku yang baik itu dapat otomatis tertanam pada pikiran anak-anak.
Tapi saya bertanya nih, mengapa menurut Pak Jeri pembiasaan harian itu lebih efektif membentuk karakter siswa di sekolah dasar dibandingkan kita memberikan nasihat panjang gitu? Nah, karena kebanyakan anak ini karena beda ya mungkin anak sekarang sama anak dulu ya. Karena anak sekarang ini mereka lebih ke pembiasaan yang langsung gitu, tidak dengan wasilah, maksud wasilah dengan kita ceramah panjang lebar pada anak-anak, itu malah bikin mereka bosan. Ya apa yang ngomongin sama guru ini kan bosan kan. Kalau kita bilang anak ini coba besok datang ke sekolah ini langsung bersihkan kelas, nah mereka langsung membersihkan kelas. Nah kalau mereka tidak membersihkan, kalau mau kita berceramah kepada mereka, kalau mereka tidak melaksanakan tugas, mungkin 1 menit 2 menit lah, mungkin ngasih tahu bahwasanya kebersihan kelas itu penting untuk melangsungkan pembelajaran di kelas. Nah kalau kita sampai metode ceramah yang sangat lama itu, mungkin mereka bakal bosan dan mereka lebih suka ke dalam tindakan nyata untuk membiasakan diri mereka agar tahu bahwasanya ini yang benar. Ya, dan metode ceramah ini juga menurut saya kalau diterapkan kepada sekolah dasar itu nggak sama sekali nggak efektif sih ya. Itu bakal, kita kan anak SD ini moodnya sering berubah-ubah. Jadi itu kalau misalkan mereka gampang bosan, mereka tuh nggak bakal fokus sama pembelajaran. Nah, dengan cara pembiasaan melakukan hal-hal kecil misalnya tuh dengan melakukan hal-hal yang secara langsung itu akan lebih efektif menurut saya. Iya. Dalam pembiasaan kan kita melakukan pembiasaan itu bukan dengan dalam waktu panjang gitu, bukan hanya dalam waktu yang singkat. Kita itu melakukannya itu secara berkala, mungkin bisa setiap hari atau setiap bulan selama kita mengajar anak itu. Tetapi dalam pembiasaan itu kan mungkin ada kendala gitu. Menurut si Pak Jeri sendiri sebagai seorang guru, apa sih kendala yang sering terjadi saat kita menerapkan pembiasaan di sekolah dasar gitu? Dan dalam menghadapi kendala itu, bagaimana cara Pak Jeri menghadapinya sebagai calon guru? Nah, ya pasti namanya sesuatu itu pasti ada kendala ya. Menurut saya tuh karena saya belum terjun langsung kan, mungkin kendala yang paling sering saya dengar itu yaitu anak itu tidak mau disuruh-suruh. Nah, jadi tuh dimana ada kejadian anak itu kita suruh kan, ayo anak bersihkan kelas. Mungkin ada salah satu anak yang nggak mau bersihkan kelas. Nah, tetapi cara yang paling baik itu menurut saya itu tetap memaksakan mereka untuk terus melakukan itu walaupun mereka enggan melakukannya gitu. Karena ada sebuah pepatah mengatakan terbiasa karena dipaksa, bisa karena terbiasa. Jadi walaupun pertama mereka enggan kan, malas sekali lah mau bersihin kelas, kita paksa aja, ayo bersihin kelas, tapi dipaksa dalam konteks yang lembut, bukan kita pukul sampai hancur mukanya baru itu, bukan gitu. Kita paksa secara halus, bersihkan, kita kasih sapu. Nah tidak suruh dia gerak, pasti nanti bakalan gerak-gerak sendiri dia. Nah lama-lama dia bakalan sadar bahwasanya kebersihan kelas itu penting. Nah dari situlah pembiasaan itu bisa berlangsung dan akan menjadi terbiasa nanti ujung-ujungnya. Tapi mungkin metode ini sangat susah karena seperti yang Asfi bilang tadi, mood anak tuh beda-beda. Tidak sama, hari ini mood baik, besok mood buruk, nanti tiba-tiba satu menit sudahnya baik lagi. Nah, agak susah sekarang moodnya karena mereka namanya sosial media kan. Kalau anak dulu kan nggak ada sosial media kan, jadi mereka bisa diatur dengan enak. Kalau anak sekarang sikit-sikit diatur, nanti dibilang pelanggaran HAM, orang tua juga dukung. Nah itu yang susah sekarang. Tapi menurutku kan anak yang tidak nurut itu bukan berarti pembiasaan kita itu gagal gitu. Ya, tetapi menunjukkan bahwa kebiasaan itu memang butuh proses gitu. Ketika anak itu tidak nurut, bukan berarti kita itu langsung gagal gitu. Karena kan dalam kebiasaan itu kita mungkin butuh waktu, butuh konsistensi dan mungkin juga butuh keteladanan gitu. Apalagi kan di usia anak sekolah dasar ini, mereka itu masih belajar meniru gitu. Dan mereka itu masih membutuhkan cara memahami dan butuh alasan di balik aturan itu gitu. Mungkin solusi kita buat anak itu supaya bisa nurut itu adalah kita harus mengulangi pembiasaan itu secara teratur dan secara menjadikannya itu sebagai rutinitas setiap hari gitu.
Dan kita dalam melakukan kebiasaan itu kita juga harus memberikan contoh sebagai sebagai teladan yang baik gitu, karena anak itu bakalan melakukan apa yang dilakukan gurunya gitu. Contohnya nanti kita mengasih aturan kepada anak kita itu supaya jangan terlambat gitu. Kita memberikan aturan tetapi kita sendiri sebagai guru sering terlambat, maka anak itu bakalan meniru gitu. Jadi ketika nanti kita memberikan kebiasaan kepada anak itu atau mengasih aturan, kita harus memberikan contohnya terlebih dahulu, karena anak itu masih dalam proses meniru gitu. Dan saat memberikan kebiasaan itu kita juga harus memberikan penjelasan yang sederhana kepada anak-anak itu mengikuti fitrah mereka gitu. Karena ketika anak itu masih kelas 1, mungkin masih di tahap A gitu, kita itu harus memberikan contoh atau penjelasan yang sederhana. Mungkin cara menjelaskan kita kepada kelas tinggi juga berbeda. Dan kita juga harus memberi penguatan saat anak itu mulai mengikuti. Saat anak itu sudah mulai mengikuti pembiasaan yang kita berikan, mungkin kita bisa memberikan apresiasi gitu. Contohnya memberikan pujian, memberikan hadiah terhadap pembiasaan yang telah berhasil kita lakukan gitu. Jadi dalam pembiasaan itu mungkin prosesnya itu supaya anak nurut itu bisa bekerja secara pelan, tapi hasilnya itu bisa menetap, karena dalam pembiasaan itu bisa, kalau kita lakukan secara rutinitas, itu bisa menjadi kebiasaan mereka gitu. Bukan mereka itu melakukannya bukan hanya karena takut lagi gitu, jika itu sudah terbiasa. Ya memang ya seperti itulah, memang ya memang yang dibicarakan hari tadi memang betul. Bukan berarti kita gagal atau kalah. Kalau misalnya anak itu tidak mau mengikuti pembiasaan ketika dia tidak nurut kan, mungkin saja di rumah dia seperti raja atau ratu kan, yang mana kalau bersihkan rumah mama yang bersihkan, mama yang cuciin semuanya, dan sampai di sekolah tiba-tiba disuruh pegang sapu. Nah itu kan bukan kebiasaan dia kan. Nah jadi walaupun dia tidak mengikuti bukan berarti kita kalah atau gagal, tapi itu adalah cara terbaik kita untuk membuat lagi dan lagi seperti yang Ari bilang tadi. Berarti kita memang harus mencoba misalnya emang dari rumah tuh seorang siswa ini tuh mereka nggak pernah bawa sapu Iya. Jadi kita tuh dengan cara agar dia bisa terbiasa dengan menyapu halaman atau menyapu kelas, itu tuh dengan cara bertahap. Kita nggak bisa langsung nyuruh dia yang dia sebelumnya dia nggak bisa melakukan hal ini. Jadi kita tuh harus dengan sabar, mungkin bisa secara bertahap kita melakukannya. Iya ya seperti itu, secara bertahap. Ya. Ada juga hari kan kita ke materi selanjutnya nih. Iya boleh. Kan di dalam materi tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan kita dalam metode pendidikan di sekolah dasar itu tidak terletak pada banyaknya teori dan istilah metode yang kita gunakan gitu. Tetapi bagaimana metode itu benar-benar terlihat dalam kebiasaan siswa sehari-hari di kelas gitu. Seperti uswah atau keteladanan, dan kebiasaan, cerita, nasihat, dan diskusi gitu. Pembelajaran kontekstual itu kan hanya akan efektif jika didukung oleh rutinitas yang konsisten gitu. Contoh nyatanya mungkin dari guru serta aktivitas belajar yang dekat dengan kehidupan gitu. Anak sekolah dasar itu belum kuat dalam pemahaman abstrak gitu. Sehingga nilai kejujuran, disiplin, amanah, dan adil itu harus kita hadirkan melalui pengalaman langsung yang kita ulang setiap hari gitu. Karena itu materi ini menekankan pentingnya metode yang tidak hanya menyentuh pada pengetahuan siswa, tetapi juga menyentuh pada kebiasaan yang dapat dilihat, dilakukan, dirasakan manfaatnya oleh siswa gitu. Dan dari penjelasanku tadi itu aku ada pertanyaan nih. Menurut kalian mengapa metode pendidikan Islam di sekolah dasar itu harus diwujudkan melalui kebiasaan nyata di kelas, bukan hanya disampaikan melalui penjelasan atau nasihat? Nah, jadi metode keteladanan ini ya, tadi kita membahas tentang metode keteladanan. Jadi metode keteladanan ini adalah di mana kita menjadi objek tertentu bagi siswa
agar siswa itu menyontoh keteladanan kita, seperti halnya kita menyontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita sebagai guru itu ya seperti yang dibahas tadi 9 hari itu tentang bagaimana cara kita bisa menjadi profil terbaik untuk siswa kita. Jadi kalau kita menyuruh siswa kita datang cepat, nah guru kita sebagai guru harus datang lebih cepat dari mereka agar mereka tuh mencontoh keteladanan yang baik. Nah, itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan ukhuwah yang baik, bukan ukhuwah sayyi'ah yaitu ukhuwah yang buruk, bukan. Jadi kita memperlihatkan tentang ukhuwah Islamiyah dari tutur cara kita bicara, dari cara kita mengadab kita, nanti itu kan siswa tengok semua dari cara kita bicara, apakah guru ini membicarakan hal-hal yang buruk gitu di depan orang lain atau apa. Nah, itu semua kan adalah akhlak-akhlak ukhuwah Islamiyah yang bisa kita terapkan di sekolah dasar. Menurut kalian juga kan kita juga bahas tadi juga membahas tentang metode diskusi sama metode ceramah. Nah, dalam metode ceramah ini apakah ada perbedaan dari metode ceramah sama kita metode bercerita kisah Nabi? Apakah dengan kita metode ceramah ini mungkin kurang efektif dan siswanya mudah bosan? Dan kalau kita mengikuti metode menceritakan kisah Nabi, apakah akan efektif? Dan bagaimana cara kita menerapkannya? Apakah misalnya siswanya disuruh menerangkan atau gimana? Nah, kalau misalnya namanya kita menceritakan kisah Nabi ya, itu kan kalau kita mau pakai metode ceramah mungkin akan bosan, tapi tergantung dengan pembawaan kita. Beda saat kita menceramai anak itu untuk kebersihan kelas. Karena namanya anak zaman sekarang ya, kalau kita teliti lebih baik, mereka itu suka mendengar cerita, tapi tidak suka mendengar kita menyampaikan materi dengan metode ceramah. Nah, itu bedanya. Kita capek-capek menyampaikan materi dari A sampai Z, tapi mereka nggak dengerin. Beda saat kita menceritakan. Kalau dibilang kan dulu bapak gini-gini, pasti mereka tuh semangat. Oh, bapak itu gini-gini ya. Jadi mereka tuh agak perbedaannya di situ. Mungkin kalau misalnya kalau untuk menceritakan kisah Nabi itu bisa menggunakan metode ceramah, atau kalau misalnya kita melihat anak itu kurang tertarik ya, kita bisa menggunakan metode namanya metode visual, atau metode kita menayangkan cerita itu di depan kelas atau yang lain. Saya seperti itu sih. Oh, kalau menurut saya sendiri kan ini tadi Hasbi itu bertanya tentang perbedaan metode ceramah dan metode bercerita tadi kan. Kalau menurut saya tadi kan kalau metode ceramah itu dia itu kan berfokusnya hanya pada informasi satu arah. Jadi dalam metode ceramah yang kita berikan itu kita hanya dominan pada kata-kata saja dan itu sedikit cenderung abstrak gitu. Jadi untuk anak sekolah dasar yang pemahamannya masih sangat awam gitu. Jadi mereka itu merasa mudah bosan karena mereka itu belum kuat menyimak lama gitu. Dan tanpa visual serta aksi seperti yang telah saudara Paceri jelaskan. Sedangkan dalam metode cerita atau mungkin dalam metode saat kisah Nabi, nilai itu disampaikan melalui alur cerita dan tokoh peristiwa yang konkret gitu, dan emosi anak-anak gitu. Dan saat kita memberikan pembelajaran melalui metode bercerita kisah-kisah Nabi itu, anak itu akan lebih awam gitu. Jadi mereka itu merasa mudah bosan karena mereka itu belum kuat menyimak lama gitu. Dan tanpa visual serta aksi seperti yang telah saudara Paceri jelaskan. Sedangkan dalam metode cerita atau mungkin dalam metode saat kisah Nabi, nilai itu disampaikan melalui alur cerita dan tokoh peristiwa yang konkret gitu, dan emosi anak-anak gitu. Dan saat kita memberikan pembelajaran melalui metode bercerita kisah-kisah Nabi itu, anak itu akan lebih mudah membayangkan, meniru dan mengingat gitu dibandingkan dengan metode ceramah. Ini sejalan juga dengan cara di dalam Al-Quran dalam menyampaikan pembelajaran melalui kisah gitu. Misalnya seperti kisah Luqman kepada anaknya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Luqman ayat 13 gitu. Jadi untuk anak SD metode ceramah murni ini mungkin kurang efektif gitu, karena mungkin anak itu bakal merasa cepat bosan dan itu bakalan sulit membekas untuk mereka sendiri.
Sedangkan metode cerita ini mungkin akan lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah karena ini lebih konkret dan lebih mudah menyentuh dan mudah diubah menjadi tindakan gitu. Dan cara kita menerapkannya di lingkungan SD mungkin kita bisa melakukannya secara secara sederhana. Mungkin dalam 1 minggu itu kita bisa mengadakan suatu waktu, misalnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu kita bisa melakukan kumpul bersama anak-anak di masjid atau di musola gitu. Terus kita mungkin bisa menceritakan cerita singkat kepada mereka. Dalam durasi cerita singkatnya pun kita tidak boleh terlalu lama gitu. Mungkin kita bisa memberikan cerita itu dalam waktu 3 sampai 5 menit gitu, tentang suatu nilai seperti nilai jujur, keadilan, dan amanah gitu. Dan dalam metode bercerita pun mungkin kita bisa menggunakan intonasi, gerak, dan ekspresi kita gitu, supaya anak tersebut dapat membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi gitu. Dan kita juga setelah bercerita, kita mungkin bisa mengajukan suatu pertanyaan sederhana kepada anak gitu. Setelah kita menceritakan tentang cerita Nabi, kita mungkin bisa bertanya tokoh-tokoh yang ada di sana gitu. Terus kita bisa bertanya juga apa saja contoh yang bisa kita contoh dari cerita tersebut agar terjadi interaksi kita antara kita dengan anak gitu. Dan setelah kita melakukan beberapa kegiatan tersebut, kita bisa menutupnya dengan suatu aksi sederhana di hari itu, seperti kita harus mencontoh contoh setelah kisah tentang kejujuran. Hari itu siswa wajib menulis sumber bacaan mereka gitu. Di akhir pelajarannya itu kita mungkin bisa memberikan refleksi 1 menit gitu, siapa yang sudah mempraktikkan dari nilai cerita tersebut. Menurut saya seperti itu dalam metode cerita dan metode ceramah. Mungkin kalau menurut saya, kalau dengan strategi itu yang udah disampaikan sama saudara Fadli sama saudara Hari itu, metode bercerita ini sangat efektif bagi siswa, apalagi mungkin dengan cara mereka menerapkannya. Contohnya itu seperti bisa aja kita menyuruh siswanya mempraktekkan kisah Nabi itu kan ada kayak bisa saja yang ini mempraktekkan sebagai ini dan yang siswa yang ini mempraktekkan sebagai ini, dan mungkin itu juga bisa membuat siswa itu tertarik dan juga mudah memahami konsep dari pembelajaran tersebut. Nah iya, mungkin bisa seperti itu. Mungkin kalau misalnya siswa ini enak diajak untuk bermain peran juga bisa. Contohnya seperti kita dalam suatu kisah Nabi yang paling sering bermain peran, yaitu saat perang Khandaq atau perang sipil dan perang yang lainnya. Nah itu kita bisa membuat misalnya anak A berperan sebagai kaum yang itu menentang Nabi, yang anak B berperan sebagai ini Pak ini. Nah di saat mereka mendalami peran itu, mereka jadi tahu, oh jadi seperti ini situasi saat mereka saat berperang, situasi saat yang lainnya. Nah seperti itu. Mungkin bisa saya cari dulu Mas. Iya. Nah, bisa cari. Sorry. Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang yaitu strategi implementasi tentang nilai keimanan di kelas SD ini. Nah, di sini implementasi yang kokoh. Jadi implementasi yang kokoh yaitu mengikuti alur tetap seperti orientasi, makna, dan tujuan indikator per menit. Yaitu yang kedua tazkiyah. Tazkiyah ini seperti
pencucian kalau dalam bahasa Indonesia betul ya. Tapi ini adalah latihan atau SOP yang adil dan rapi, yaitu log dan data atau rujukannya. Terus yang ketiga ada taklim. Nah, taklim ini adalah konsep pengajaran di mana konsep dan latihan terstruktur. Dan keempat itu review bukti percek atau kecil itu review bukti. Jadi setelah kita mempelajari, kita audit lagi data itu, apakah data itu sudah pas untuk diajarkan di anak SD atau belum. Nah, terus yang kelima itu refleksi. Dan refleksi ini adalah dimana apa yang telah kita pelajari dengan jujur. Jadi setelah kita refleksi kepada anak-anak, bagaimana perasaan tentang pembelajaran hari ini, atau adakah keluh kesah tentang pembelajaran hari ini atau gimana. Nah, itulah strategi implementasi pendidikan keimanan di kelas SD. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan tentang di sini atau bisa kita lanjutkan lagi? Ya, mungkin kalau mengajarkan tentang hal-hal yang berbau agama Islam ini, biasanya itu hanya terletak di pembelajaran agama saja. Apakah dengan pembelajaran lain itu juga merupakan suatu hal yang menjadi iman yang mengajarkan iman kepada siswa, dan apa aja contoh mata pelajaran yang mengajarkan iman kepada siswa? Nah, kalau untuk di SD ya mungkin selain agama kita bisa memberikan contoh keimanan untuk masuk ke dalam ranah iman ini, seperti pembelajaran IPA. IPA tuh sebenarnya banyak yang bisa kita kaitkan dengan keimanan. Contohnya di mana gaya gravitasi itu bisa terjadi, ada tarikan dari bumi. Nah, dari mana tarikan dari bumi itu kita bisa mengaitkan kepada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pembelajaran bahasa Indonesia di mana pertama kali kita belajar cara pengucapan kata. Nah, itu latihan-latihan itu bisa kita kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah yang memberi kita kemampuan agar kita bisa berbicara dan memahami kata-kata tersebut. Mungkin semua pelajaran bisa dikaitkan, tapi tidak semua guru bisa mengaitkannya. Nah, itu tantangan yang terjadi sekarang. Kan tadi dari penjelasan saudara Patrick itu, dalam proses belajar itu kan katanya nilai keimanan di SD itu ada namanya itu tahap refleksi gitu. Tahap refleksi itu kan sering jadi bagian yang paling sulit gitu. Anak-anak itu kadang menjawab baik, senang, atau diam saja karena mungkin mereka merasa takut, salah, malu, atau mungkin mereka belum terbiasa mengungkapkan perasaannya gitu. Padahal kan refleksi yang jujur itu penting bagi kita sebagai seorang guru, agar kita tahu apakah nilai yang kita ajarkan itu apakah sudah benar-benar mereka pahami dan mereka rasakan gitu. Jadi saat refleksi itu, menurut saudara Pacri, teknik apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru agar siswa itu merasa aman gitu. Jadi berasa aman dan nyaman, dan mereka itu berani dalam menyampaikan perasaannya. Nah, menurut saya ya, kalau sebagai calon guru itu gimana kita harus humble dalam mendidik siswa kita. Dan saya juga merasakan apa yang dibilang hari tadi, gimana saat refleksi saya cuma bilang saya gembira, walaupun di sana saya tuh apa di sini nggak paham kan gitu. Nah, disitulah kita sebagai guru itu harus humble kepada anak-anak. Dimana kata humble ini bukan berarti kita sangat terbuka kepada anak, jangan sampai seperti itu. Karena kalau tidak terlalu terbuka kepada anak, tidak ada batasannya antara guru dengan anak, itu bisa berbahaya. Humble maksud saya di sini itu humble di mana kita bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak itu, bisa anak-anak itu mengungkapkan perasaannya kepada kita, bahwasanya Bapak pelajaran hari ini monoton, kurang seru. Nah, gitu. Jadi kita positif kita tanggapannya, bukan berarti kita marah-marah. Nah, yang mungkin yang membuat anak-anak ini takut ya menyampaikan aspirasi mereka itu, mungkin saat kita menyampaikan tuh gurunya langsung memprovokasi. Berarti kamu dari tidak dengarin saya, berarti kamu enggak itu. Nah, itu yang buat anak-anak tuh takut. Daripada saya kena masalah, mendingan saya diam saja. Nah, beda halnya kalau mereka berkata, Bapak ini kurang seru. Mungkin kita bisa bilang, oh berarti kalau minggu depan kita pelajarannya kita buat seperti ini supaya agak seru. Nah, kita tanya lagi kepada anak-anak, gimana anak-anak? Nah, mungkin mereka mau dan mungkin ada evaluasi lagi. Seperti itu ya. Tapi
tahap itu mungkin agak susah dikembangkan karena karena kita tahu sendiri kan guru SD, namanya guru SD, kita mau SD itu kan berperilaku yang bermacam-macam lah, dari habitat yang aneh-aneh. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin kita juga mungkin kalau baru pengenalan awal tuh siswa juga nggak bakal dekat sama kita. Iya. Juga siswa kayak diam. Jadi dengan kita sebagai seorang guru itu harus membuat siswa kita itu aktif berinteraksi sama kita. Jadi mereka tuh berani menyampaikan pendapat. Kita juga harus mendiskusikan pembelajaran itu pada siswa agar siswa itu mengikuti pembelajaran kita itu dengan apa ya, dengan senang juga, masuk juga ke otaknya seperti itu. Jadi intinya nih dari penjelasan saudara Fajri dan saudara Hasbi itu bahwa saat refleksi itu sebagai guru kita mungkin perlu humble, tetapi kita itu juga perlu batas gitu. Humble yang di sini kan artinya itu kita itu memberi rasa aman, tetapi bukan juga terlalu akrab tanpa batas gitu. Kalau siswa bilang, Pak pelajarannya kurang seru, jangan langsung menyalahkan, tetapi kita harus memberikan tanggapan positif gitu. Mungkin dari penjelasannya itu kita bisa menyimpulkan bahwa tekniknya itu mungkin yang pertama kita memberikan rasa aman. Kita bisa menghindari nada menghakimi gitu. Yang kedua itu tekniknya itu kita harus memberikan tanggapan positif. Apapun jawaban yang siswa berikan itu kita harus menerimanya dan dengan positif gitu. Dan teknik yang ketiga itu kita harus melakukan pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan itu kita harus mengetahui bagian mana yang mereka suka dan tidak suka seperti saudara Fajri jelaskan tadi. Dan sebagai guru kita juga harus memberikan contoh gitu. Seperti guru itu harus memberikan contoh kejujuran terlebih dahulu agar anak itu dapat belajar menjadi lebih maksimal. Menurutku seperti itu tekniknya. Dan yang dijelaskan Hari tadi memang betul, teknik-teknik seperti itu mungkin bisa kita terapkan karena tadi sudah dijabarkan sama Hari itu dari A sampai Z, dan itu secara bertahap memang sangat bisa membantu guru dalam menyampaikan refleksi pada anak-anak agar anak-anak itu mau terbuka kepada kita tentang pembelajaran kita, agar kita bisa mengembangkan pembelajaran kita ke depannya dengan lebih baik lagi. Nah, tadi ini juga kan Hasbi ada nanya tentang apa saja pelajaran yang bisa dimasukkan atau dikaitkan dengan keimanan. Nah, di sini aku udah jumpa juga nih. Nah, di sini ada pembelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, PPKN dan PAI. Nah, mungkin ini kan salah satu pembelajaran pokok di SD ya. Nah, contohnya matematika itu di saat kita pembelajaran pecahan, membagi kue dengan adil. Nah, jadi nilai keimanan yang ditekankan yaitu keadilan, amanah, jujur dalam menghitung. Nah, itu salah satu komponennya. Yang kedua yaitu dari IPA. IPA di sini ada siklus air dan hemat air di sekolah. Itu contoh kegiatan pembelajarannya. Nah, nilai yang bisa diterapkan dalam itu adalah syukur dan tanggung jawab. Nah, syukur dan tanggung jawab. Jadi kita bisa mengajarkan kepada siswa bahwasanya kalau kita menghemat air itu adalah tanggung jawab kita sebagai seseorang untuk jangan membazir-bazirkan air. Nah, dan untuk bersyukur kalau kita mendapatkan banyak air. Itu tentang syukur. Nah, yang ketiga itu tentang bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia ini ada contohnya itu menulis instruksi dan laporan observasi. Nah, nilai yang bisa didapatkan yaitu penelitian, atribusi sumber dan tabayun. Nah, seperti itu yang saya dapatkan dulu. Berarti emang nggak cuman berbasis mata pelajaran agama doang. Ya. Mata pelajaran lain juga bisa membantu siswa itu untuk memperoleh iman tersebut. Nah, iya betul sekali. Dan itu pun tergantung gurunya juga kan. Kalau misalnya gurunya yang tidak berbasis itu mungkin agak susah untuk menerapkannya. Maka dari itulah kita di sini ditekankan untuk belajar filsafat pendidikan, di mana kita bisa membuat pelajaran itu mengarah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Hari apakah ada pertanyaan lagi atau penjelasan lagi? Kan tadi Pak Ceri menjelaskan tentang beberapa mata pelajaran gitu kan. Kalau di pelajaran matematika, IPA dan bahasa Indonesia, PPKN dan
PAI tersebut kan biasanya disisipkan nilai-nilai keimanan gitu. Menurut kalian gimana cara kita supaya itu terasa alami gitu di dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar ceramah gitu? Dan bagaimana contohnya? Matematika, IPA, dan bahasa Indonesia PPKN dan PAI tersebut kan biasanya disisipkan nilai-nilai keimanan gitu. Menurut kalian gimana cara kita supaya itu terasa alami gitu di dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar ceramah gitu? Dan bagaimana contohnya? Terasa alami ya, alami seperti macam mana nih alaminya nih? Alami maksudnya tuh alami seperti kita tuh memberikannya secara langsung atau alami tanpa perantara contoh atau gimana nih? Nah, kalau untuk bagi saya ya, kalau untuk memberikan pembelajaran ini kita harus tahu dulu tentang materi pelajaran yang kita ajarkan dan mengarah kemanakah mata pembelajaran itu. Kan dalam matematika tidak tentang pecahan saja kan, mungkin ada tentang nilai-nilai lain, itu mungkin menghitung desimal, menghitung yang lain. Nah, mungkin ke dalam pembelajaran lain yaitu menghitung desimal atau yang lain, kita bisa memberikan pengarahan keimanan itu kepada perhitungan yang jujur, bahwasanya kita tuh harus menghitung jujur. Makanya kita belajar matematika ini supaya kita tahu hitungan yang jujur itu seperti apa. Untuk kedepannya bisa kita menjadi orang yang berguna, atau yang berkuasa, kita tetap menerapkan hitungan-hitungan jujur ini. Jangan sampai kita sudah mempelajari matematika, kita sudah tahu hitungannya, tetapi saat kita jadi orang berkuasa, kita menghitungnya malah kita tambah atau kita kurang lagi. Nah, seperti itu mungkin ya. Atau ada pertanyaan yang lain? Kalau dari saudara Asli gimana? Dari pertanyaan hari itu bagaimana cara bagaimana cara kita itu supaya saat memberikan pelajaran tentang IPA, matematika, bahasa Indonesia itu terasa lebih alami bagi anak-anak itu dalam kegiatan belajar, sehingga mereka itu merasa mereka tidak hanya sedang diceramahi saja gitu. Berarti itu misalkan kalau kita dalam pembelajaran itu sebagai seorang guru tuh kita lebih difokuskan mengajarkan suatu mata pelajaran, tetapi maksud dari hari ini bagaimana cara secara alami agar tuh mereka tuh kayak ngerasanya tuh masih masuk ke dalam materi. Menurut saya dengan menerapkan seperti sudah dijelaskan oleh saudara Fajri itu, di dalam setiap mata pembelajaran itu kan memiliki faktor iman. Jadi misalkan dengan mata pelajaran IPA itu sudah dijelaskan juga sama saudara Hari tentang gravitasi, itu siapa yang menciptakan gravitasi. Nah, terus bagaimana cara kita bagaimana cara kita bersikap adil, itu sudah dijelaskan di mata pelajaran ITK. Kalau kuenya harus dibagi dua agar semuanya ini nggak merasa dirugikan. Dan juga yang terakhir itu bagaimana cara kita menjaga lingkungan, terus tidak mencemari lingkungan. Itu juga harus diajarkan kepada siswa, tergantung sama pembelajarannya. Iya, itu termasuk strategi implementasi di SD yang sedang kita telah sekarang, itu di pembelajaran filsafat pendidikan ini. Oleh karena itu makanya Prof kemarin bilang bahwasanya pembelajaran ini sebenarnya sangat mendalam, makanya itu langsung diampu oleh profesor sendiri yang itu gelarnya sudah S3 dan sudah pergi ke Australia langsung untuk melakukan pengujian ini. Nah, makanya itu di saat kita mempelajari ini kita bisa mengetahui bahwasanya semua ilmu, semua orientasi di SD itu berdasarkan pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membentuk karakter anak-anak SD nanti untuk menjadi orang yang insan kamil dalam ilmu dan dalam adab tersebut. Mungkin dari Hari adakah penjelasan lagi atau mau bertanya lagi? Mungkin kita cari materinya gitu, materi selanjutnya gitu. Sebelumnya penjelasan karena jangan sebelum kita
Nah, jadi sebenarnya kan namanya filsafat pendidikan itu bahwasanya metode yang kita pelajari tadi itu metode Islami ini bekerja bukan karena nama-namanya tetapi karena desain atau bukti yang menyertainya, uswah yang terlihat, pembiasaan yang terlacak, dialog yang terstruktur dan proyek konseptual yang diaudit dengan pola tersebut, nilai siliki, amanah dan lain-lain tidak berhenti di ranah kognisi melainkan menjadi babitus sehari-hari. Babitus ini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya yang kita pelajari itu dari metode tadi, penerapannya, bagaimana ranah konseptualnya, itu sebenarnya adalah penerapan kita untuk pegangan kita menjadi guru SD yang bisa membawa anak-anak itu mengarah kepada hal-hal yang positif di SD nanti. Berarti itu merupakan kebiasaan kita, bagaimana cara kita menerapkannya. Jika kita sebagai seorang guru yang sudah menerapkan dengan baik, siswa itu juga akan mencontoh, Mas. Iya, betul sekali. Nah, itulah makanya namanya itu anak SD itu adalah copy paste sebenarnya. Ya. SD itu dia mengcopy paste dari kelakuan yang kita berikan kepada mereka. Makanya itu profesor sangat menekankan kepada kita untuk bisa menjadi guru yang baik. Makanya saat kemarin kita masuk kelas langsung disuruh bersihkan. Ya. Untuk itu supaya kita menjadi kebiasaan kita. Dan kita juga termasuk orang yang terkena pembiasaan yang buruk ya, karena kita juga masih melakukan pembiasaan kita. Jadi sangat terlambat kita melakukan pembiasaan kita itu di kampus, bukan pas SD, bukan pas SD dulu. Nah, makanya itu kita sebagai guru SD, calon guru SD harus bisa menekankan pendekatan ini dari saat mereka masih kelas 1 SD kalau misalnya. Bagaimana pembiasaan yang tadi dijelaskan oleh Hari. Mungkin dari saudara Hari apakah ada penjelasan tambahan? Oh, jadi dari penjelasannya tadi itu kan kita bisa menarik kesimpulan pendeknya bahwa pendidikan di SD itu akan efektif jika itu tidak berhenti pada teori saja gitu. Tetapi itu harus melalui keteladanan, pembiasaan, dialog dan kegiatan belajar yang terstruktur, dan dengan begitu nilai-nilai seperti kejujuran, amanah dan adil akan benar-benar menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan mahasiswa, dalam siswanya. Iya, betul sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Hari atau kita sama-sama terus materi? Ya. Yuk. Ya, lanjutkan. Materi gitu kan. Saya ada pertanyaan nih kan, Nah. kalau nilai seperti kejujuran, adil dan tanggung jawab itu sudah diterapkan melalui kegiatan belajar, bukan hanya teori gitu. Menurut kalian apa tanda bahwa nilai itu sudah benar-benar menjadi kebiasaan siswa di sekolah dasar gitu? Ketika kita sudah melaksanakannya, bagaimana cara kita melihat bahwa itu sudah berhasil gitu? Nah, kalau untuk melihat bagaimana keberhasilan kita terhadap pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu dari nilai seperti nilai jujur, amanah dan lain-lain itu, kita bisa melihat bagaimana kelakuan siswa itu. Mungkin kalau kita melihat kelakuan siswa itu kadang-kadang di depan guru dia manut, diam, beradab, tapi belakangnya gitu. Nah, itu kita bisa menanyakan kepada kawan terdekatnya. Karena dalam hadis juga disebutkan bahwasanya orang yang paling pertama kita tanya tentang orang itu adalah orang yang dekat dengan dia. Karena orang yang dekat dengan dia itu pasti bakalan tahu aktivitas dia. Nah, begitu. Jadi kalau kita sebagai guru kita ingin tahu tentang anak itu, kita tanya kepada kawan dia, bagaimana kelakuan dia, apakah gini. Dan ternyata kalau kawan dia berkata dia tuh ini. Nah, berarti kita bisa tahu bahwasanya ternyata kita gagal
atau kita berhasil. Tapi kalau dibilang gagal enggak juga, karena namanya kata Ali tadi, kita akan terus menerus melakukan pembiasaan kepada dia agar bisa menjadi insan kamil, yaitu insan yang berfitrah dan bisa meyakinkan tentang orientasi beragama ini. Berarti kalau misalkan dia itu melakukan hal yang tidak jujur, misalkan dia mencuri dari temannya, kita tuh nggak bisa langsung menceramahi dia, tetapi kita juga bertanya ke teman terdekat dia. Iya, betul sekali. Kita bertanya kepada teman terdekat dia apakah ini, atau misalnya mungkin dia punya masalah lain kan, dia kan tidak tahu. Jadi pendekatan kita itu terhadap satu anak dan anak lain itu mungkin berbeda ya. Dalam kasus mungkin orang tuanya ada yang nggak ada, atau orang tuanya masih lengkap, kan beda kan. Nah, seperti itu pendekatannya. Jadi intinya itu kita bisa melihatnya itu, melihat nilai ini sudah kebiasaan atau belum itu, sebagai guru itu kita tidak cukup menilai siswanya di kelas gitu. Iya, betul sekali. Tapi kita perlu melihat konsistensi perilaku siswa di berbagai situasi, dan kita seperti yang Pak Ceri bilang tadi, kita mungkin bisa mencari informasi dari teman sebayanya gitu. Dan dapat saya simpulkan, mungkin jika pembiasaan itu belum konsisten, berarti proses pembiasaan itu masih harus terus berjalan dan masih perlu terus kita bina. Iya, betul sekali. Karena namanya anak SD kan, namanya anak SD itu mungkin kadang-kadang mereka terikut. Sebenarnya pengaruh pertama itu dari anak itu keluarga dia. Jadi kita sebagai guru ini kan cuma berapa jam aja kan bersama dia di sekolah kan. Yang bersama dia selama 24 jam lah, karena 6 jam terpotong sama di sekolah kan, dari jam 6 sampai jam 12 itu. Nah, itu tuh dia menengok kepada kawan dia, abang dia, keluarga dia. Nah, kalau kita meneliti lagi, misalnya ada anak bermasalah nih, kita teliti lagi, ternyata keluarga dia begini. Nah, kita sebagai guru pendekatannya mungkin berbeda dengan anak yang lain, karena keluarganya yang ini lebih susah, pendekatannya mungkin berbeda, seperti pendekatan dengan cara bercerita dengan dia, pendekatan yang lain yang membuat, yang penting pertama kali itu membuat hati anak itu tersentuh kepada kita. Jikalau dia sudah percaya kepada kita, dia bakal mengikuti apapun yang kita berikan, instruksi apapun yang kita berikan. Ya. Tadi kan dibilang bahwa dalam pembentukan karakter siswa itu tidak hanya di sekolah yang berperan, seperti yang dijelaskan, tetapi juga keluarga sebagai lingkungan pertama anak yang sangat memengaruhi cara siswa bersikap di sekolah gitu, baik dalam hal kejujuran, kedisiplinan maupun tanggung jawab dia sebagai diri pribadi gitu. Karena itu biasanya terjadi perbedaan nilai yang diajarkan di sekolah dengan yang terbentuk di rumah gitu. Sehingga guru itu perlu memahami kondisi ini dalam proses pembelajaran dan pembiasaan gitu. Dan saya ada pertanyaan nih, seberapa besar pengaruh keluarga dalam membentuk kebiasaan siswa, dan bagaimana sikap guru yang ketika yang dibawa anak di rumah itu tidak sejalan dengan apa yang telah kita ajarkan di sekolah? Kalau dibilang tentang seberapa besar pengaruh orang tua kepada anaknya, itu 99% itu pengaruh orang tua terhadap anaknya. Tetapi kalau kita menganut seperti itu, berarti kita berpendapat bahwasanya misalnya orang tua mereka itu pembohong, berarti anaknya juga pembohong gitu. Nggak bisa, jadi enggak, karena yaitu tempat kedua mereka untuk belajar itu sekolah. Nah, disinilah peran guru sangat penting untuk anak itu sendiri, dimana kita bisa membuat mereka meyakini bahwasanya kebiasaan itu salah, itu jangan diikutin. Nah, pasti mereka bilang, tetapi orang tua saya seperti itu. Nah, kita harus bisa bilang lagi, itu salah, orang tuamu itu salah, jadi kamu ikutin yang baik itu seperti ini. Nah, biasanya kan ada anak yang ngotot, tapi orang tua dia tetap ngotot bahwasanya orang tua dia seperti itu, tapi biasa saja. Nah, kita jelaskan lagi bahwasanya itu salah. Ya, namanya pembiasaan yang hari tadi kan, mau tak mau kita harus berikan itu terus menerus. Kalau bisa dengan contoh yang konkret yang terjadi sekarang ini. Nah, seperti itu menurut saya. Ya, dan juga anak-anak ini juga dalam fase mencontoh sih. Iya. Apalagi mereka di sekolah itu kan nggak lama. Nah, mereka bakal mencontoh oleh teman-temannya, oleh keluarganya, bagaimana tingkah
tingkah laku dari keluarganya juga dicontoh sama anak tersebut. Jadi dengan kita sebagai guru mungkin kita yang pertama tuh melakukan pendekatan sampai siswanya itu bisa curhat ke kita lebih dalam. Nah baru kita menjelaskan bahwa ini benar, ini salah. Gitu. Irma. Mungkin kita lanjut materi atau kita sudah kita pada hari ini. Oh, jadi dari penjelasan tadi itu mungkin kita bisa membuat intinya bahwa pengaruh keluarga itu memang besar gitu. Nah, iya betul. Tapi ini tidak bisa langsung disimpulkan bahwa anak itu pasti sama dengan orang tuanya gitu. Anak SD itu kan masih berada dalam fase meniru, meniru banyak lingkungan seperti di rumah, teman dan sekolah gitu. Peran guru itu bukan hanya menyalahkan keluarga gitu, tapi menguatkan pembiasaan yang lebih besar di lingkungan sekolah. Mungkin kita bisa memberikan contoh nyata seperti bukan hanya menyalahkan salah atau benarnya gitu. Dan seperti tadi kita bisa melakukan pembiasaan yang baik secara konsisten dan kita bisa memberikan pemahaman sederhana bahwa sekolah itu ada aturan yang harus diikuti gitu. Dan kita bisa membimbing tanpa menghakimi latar belakang anak-anak kita ini. Kalau ada perbedaan nilai dari rumah, guru itu cukup mengarahkan bahwa di sekolah kita belajar yang baik seperti ini gitu, sambil tetap sabar karena perubahan perilaku itu butuh waktu dan pengulangan gitu. Jadi sekian ya dari diskusi kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa kita juga harus bersikap adil dan juga kita harus sebagai contoh pada siswa kita, dan dengan mempelajari filsafat ini kita juga kita juga bisa untuk menerapkan kepada materi-materi yang selain agama saja, pembelajaran lain juga kita juga bisa menerapkannya. Menurut saya keimanan ini juga sangat penting kepada anak-anak, apalagi kita mengajarkan anak dari usia dini. Jadi mereka tuh memang harus mencontoh apa yang harus mereka ketahui. Nah, jadi cukup sekian ya presentasi diskusi kita hari ini tentang apa tadi? Tentang metode dan media pembelajaran di sekolah dasar. Mungkin kita bisa melanjutkan diskusi pertemuan berikutnya. Ya. Siap, ini ismanya apa nih? Semoga nggak tepat ngambil. Enggak, 1 jam